Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Nah, pembelajaran kita kali ini masih berlanjut menggunakan pembelajaran secara online. Dan untuk pembahasan kita yang pertama di tahun ajaran 2020-2021 di kelas 9 ini adalah kerajinan bahan keras. Adapun tujuan pembelajarannya adalah memahami prinsip kerajinan bahan keras. Akan ada 3 topik bahasan utama. Yang pertama, keunikan bahan kerajinan, fungsi kerajinan bahan keras, dan aspek rancangan dalam produk kerajinan. Nah, sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut, Ibu akan menjelaskan mengenai produk kerajinan dari bahan keras ini adalah produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat keras. Selanjutnya, keunikan bahan kerajinan. Adapun keunikan dari bahan yang digunakan sebagai bahan dasar kerajinan, misalnya tanah liat memiliki tekstur halus dan elastis. Kemudian ada serat batang pisang memiliki tekstur kasar dan berwarna coklat bergradasi. Selanjutnya, ada kayu bersifat keras dan memiliki warna. Kemudian ada bambu dan rotan memiliki sifat lentur dan kuat. Kemudian ada kulit memiliki tekstur permukaan kulit hewan yang menarik dengan menampilkan warna-warna alaminya. Kemudian ada logam emas, perak, atau perunggu yang memiliki kesan mewah dan kuat. Dan yang terakhir, ada batu memiliki beraneka warna yang menenangkan. Selanjutnya ada fungsi kerajinan bahan keras. Nah, tentu kalian masih ingat bukan bahwa di kelas 8 kalian sudah mempelajari fungsi kerajinan. Ya, fungsi kerajinan itu terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, sebagai benda pakai. Maksudnya seperti apa? Jadi karya kerajinan berfungsi sebagai benda pakai adalah karya kerajinan yang diciptakan untuk mengutamakan fungsinya. Sedangkan unsur keindahannya ini hanyalah sebagai pendukung. Dan fungsi yang kedua ada benda hias. Maksudnya kerajinan sebagai benda hias adalah karya kerajinan ini dibuat sebagai benda pajangan atau hiasan. Jadi, jenis ini lebih menonjolkan aspek keindahan daripada aspek kegunaan atau segi fungsinya. Berikutnya adalah contoh kerajinan sebagai benda pakai. Bisa kalian perhatikan gambar-gambar ini. Gambar yang pertama itu ada kerajinan payung, kerajinan sepatu, tas, bantal, anting-anting, dan lampu. Kemudian ini adalah contoh kerajinan sebagai benda hias. Baik, yang selanjutnya, aspek rancangan dalam produk kerajinan. Apa saja sih aspek yang perlu diperhatikan dalam membuat produk kerajinan? Di antaranya adalah sebagai berikut. Mempertimbangkan faktor teknis pengerjaannya. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan ada 3 hal. Yang pertama, metode produksinya yang baik. Kemudian yang kedua, penerapan proses produksi yang digunakan, yaitu menggunakan mesin atau secara manual. Dan yang ketiga, keahlian serta kemahiran dari pengrajinnya tersebut. Kemudian faktor yang kedua ada namanya faktor ekonomis. Dalam faktor ekonomis ini hal yang perlu diperhatikan ada 5. Yang pertama, selera konsumen terhadap produk kerajinan. Yang kedua, strategi pemasaran yang dilakukan. Yang ketiga, kegiatan distribusi hingga ke tingkat konsumen. Yang keempat, penggunaan hak cipta.
Yang kelima, nilai jual serta sumber daya bahan dan alat produksi. Kemudian faktor yang ketiga, ada namanya faktor ergonomis. Apa sih faktor ergonomis itu? Jadi faktor ergonomis ini adalah nilai gunanya. Apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan dalam faktor ergonomis? Ada 3. Yang pertama, kenyamanan dalam pemakaian produk tersebut. Yang kedua, keamanan produk tersebut untuk dipakai. Dan yang ketiga, praktis ketika digunakan. Kemudian ada faktor yang keempat, ada namanya faktor sains dan teknologi. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan ada 2. Yang pertama, mengikuti tren yang berkembang, tentunya bukan. Kemudian yang kedua, harus memiliki ide atau gagasan yang terbaru. Nah, faktor yang kelima, faktor estetika atau keindahan. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan, yang pertama harus memiliki unsur keindahan, yang kedua mempunyai daya tarik, yang ketiga penggarapannya yang rinci atau detail, dan yang keempat memiliki kesan tersendiri dan elegan. Dan faktor yang terakhir atau yang keenam adalah faktor kondisi lingkungan. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu menyesuaikan kondisi lingkungan atau wilayah setempat dan memiliki aplikasi nilai budaya setempat. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Di rumah aja dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.